saya ingin membahas satu soal yang terkait kegagalan komunikasi ijazah asli, ya. Kegagalan komunikasi ijazah asli, ya, oleh pihak Jokowi dan Bareskrim Mabes Polri. Termasuk juga para pendukung sejati, ya. Oke, atau para pendukung yang dibeli, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya sehari setelah pengumuman Mabes Polri, saya minta teman saya Lisa untuk mengecek big data. Bagaimana mereka setuju atau tidak setuju dengan apa yang disampaikan Mabes Polri. Jadi kata-katanya setuju atau tidak setuju, belum percaya dan tidak percaya. Percaya dan tidak percaya itu di RH Channel, ya. Nah, setuju tidak setuju ternyata hasilnya, ya, pada pukul 09.00 WIB 23 Mei 2025 atau sehari setelah pengumuman Bareskrim Mabes Polri, yang menyatakan setuju itu cuma 11,8. Yang menyatakan tidak setuju 88,2%. Bayangkan. Kemudian meningkat pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang menyatakan setuju 6,1% dan tidak setuju 93,9%. Kemudian terakhir kemarin sekira pukul 10, ya, 25 Mei 2025, yang menyatakan setuju cuma 5,8%, yang tidak setuju 94,2%. Jadi bayangkan betapa mutlaknya orang yang menyatakan tidak setuju dengan apa yang diumumkan atau apa yang menjadi hasil dari Bareskrim Mabes Polri. Ini big data, 2 juta data terakhir. Jadi diminta semaksimal mungkin menggunakan yang namanya mesin yang namanya program yang namanya Python. Itu yang dikatakan teman saya Lisa. Nah, tetapi di RH Channel juga sobat era sekalian, kita mengadakan polling sampai saat ini, walaupun kita tidak up lagi, tetapi N-nya sudah 120, mungkin 129 atau 130 ribu. Itu mayoritas juga mengatakan ini pernyataannya adalah percaya dan tidak percaya apa yang disampaikan polisi atau Mabes Polri, kurang lebih sama, tapi bahasanya bukan setuju tidak setuju tapi percaya tidak percaya. Dan hasilnya adalah 88% mengatakan tidak percaya, 89 bahkan. Jadi saudara sekalian, sudah 130 ribu yang voting. Apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Maka yang menyatakan percaya itu 8%, yang menyatakan tidak percaya 89%, dan ragu-ragu 3%. Seandainya, ya, ragu-ragu ini kemudian kita belah dua, maka angkanya 90% juga. Karena variabelnya ini 3. Kalau yang tadi setuju tidak setuju variabelnya 2. Jadi saudara sekalian, ini juga seiring dengan tren, ya, di mana kita tahu bahwa kepercayaan terhadap Jokowi turun terus. Mulai dari tahun lalu Desember 2024 sampai kemudian 17 Mei 2025 itu turun. Kepercayaan itu tinggal kira-kira 8% saja, 6% bahkan. Ya, kepercayaan itu sentimen negatif, bukan kepercayaan, sentimen negatif, ya, sorry. Jadi sentimen negatif itu sampai 93,9%. Jadi mutlak sekali angkanya, baik di big data maupun polling RH Channel. Jadi dari 3 indikator ini saya bisa simpulkan kampanye ijazah asli itu gagal, baik sebelum maupun setelah pengumuman Bareskrim Mabes Polri. Banyak masyarakat yang tidak percaya tetap dengan apa yang disampaikan mengenai cerita tentang ijazah asli. Nah, ini sebuah realitas yang saya ungkapkan. Sudah saya sampaikan dalam press conference juga. Dan kalau seandainya pihak TPUA berharap ada yang namanya penyelidikan ulang terhadap kasus ini atau penyelidikan khusus, saya kira make sense. Sekali lagi TPUA dan pihak-pihak yang berkepentingan. Tapi yang jelas ini TPUA, ya, tim
pembela ulama dan aktivis yang kemudian melaporkan soal dugaan penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu ke Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 9 Desember yang kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 10 April baru ditindaklanjuti, yang kemudian membuat Egy Sujana merasa diperlakukan tidak adil. Jadi saudara sekalian, ada beberapa alasan mengapa mereka tidak setuju dengan apa yang disampaikan Mabes Polri. Kalau kita lihat misalnya apa yang disampaikan teman saya Lisa, ya, dia mengatakan ya beberapa alasan yang menjadi keyword, kata kunci yang kemudian menyebabkan orang tidak percaya, tidak setuju dengan hasil dari Mabes Polri. Berapa alasan itu? Jadi beberapa alasan itu misalnya adalah pernyataan tidak setuju, tidak percaya dengan hasil penelitian Bareskrim, masih banyak yang tidak jelas. Hasil penelitian Bareskrim tidak meyakinkan. Kemudian tidak menerima hasil ini, Bareskrim harus melakukan penelitian ulang. Tidak setuju dengan hasil penelitian Bareskrim, hasil penelitian Bareskrim tidak objektif. The question is, ya, mengapa kemudian komunikasi politik atau hukum untuk meyakinkan masyarakat itu dianggap gagal? Ingat ya, data yang diambil ini adalah data dari big data, yaitu lintasan orang-orang yang terlibat di dalam hiruk pikuk media sosial. Kok cuma media sosial? Iya, kita tidak bisa mengambil orang yang tidak punya pendapat, tapi jangan lupa mereka yang bermain di media sosial itu adalah orang yang suka ngobrol dimanapun, warung kopi, diskusi dan lain sebagainya. Jadi sedikit banyak mereka juga bisa mempengaruhi orang-orang yang tidak bermain di media sosial. Tetap pertanyaannya, mengapa kemudian komunikasinya gagal? Saya sebenarnya mengundang seorang ahli komunikasi politik, tetapi sayang dia bilang saya sedang mengajar di universitas tertentu dan saya dilarang untuk ngomong keras-keras kepada Jokowi. Saya bilang hebat sekali Jokowi ini, walaupun tidak lagi berkuasa tetapi tetap powerful. Nah, itu menunjukkan luar biasanya de facto. Makanya kalau kita lihat kekuasaan de jure dan de facto, de jure Prabowo berkuasa, tapi de facto Jokowi masih sharing kekuasaan. Sehingga kalau kita mengkritik Jokowi dalam konteks ini wajar saja, karena de facto dia masih berkuasa. Jadi kalau kita lihat politik itu ya tidak hanya soal de jure tapi juga de facto. Kalau hukum kan orang bicara de jure saja, siapa yang berkuasa, tapi de facto siapa yang bisa mempengaruhi kekuasaan itu juga harus kita menjadi bahan kajian politik atau analisis yang tentu saja menarik untuk diungkapkan. Jadi saudara sekalian, kembali pada pertanyaan kenapa gagal? Ya, sayang saya tidak mendapatkan narasumber ahli komunikasi politik tersebut. Tetapi kalau saya sederhana, yang namanya kebenaran, keadilan dan kejujuran itu akan menemukan jalannya sendiri. Mungkin tidak laku di Bareskrim, mungkin tidak laku di mereka-mereka yang mencari keuntungan dari berbohong. Kan seperti kata Plato, orang yang mengungkapkan kebenaran itu cenderung dimusuhi oleh mereka yang mendapatkan keuntungan dari kebohongan yang ada. Karena itu saya mengatakan ya kebenaran, kejujuran dan keadilan itu menemukan jalannya sendiri. Salah satunya adalah dari publik. Publik yang tidak punya keinginan atau pretensi apapun. Kalau misalnya yang kita kutip adalah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond dan lain sebagainya termasuk Egy Sujana, mungkin Anda akan dengan mudah mengatakan ya bedalah, mereka kan berkepentingan terhadap ini semua. Mereka kan benci sama Jokowi. Mereka kan sakit hati sama Jokowi. Tapi coba lihat yang dikatakan oleh teman saya Lisa. 90% ya, yang mewakili 2 juta pendapat kira-kira. Dan kalau dia bilang N-nya makin besar, sampelnya makin besar. Dan itu biasanya akan konsisten dan terbukti kan. Konsisten dengan polling saya. Konsisten dengan tren persepsi negatif, ya, sentimen negatif. Dan konsisten dengan kepercayaan atau ketidakpercayaan tepatnya ya, ketidakpercayaan terhadap
ketidaksetujuan terhadap Mabes Polri, kemudian ketidakpercayaan kepada polisi, dan juga tren sentimen negatif. Bahkan UGM pun kena getahnya. Jadi saya juga berusaha membuat polling ya mengenai UGM misalnya, universitas yang bisa dibilang salah satu yang terbesar kalau tidak ingin dikatakan yang terbesar ya. Di sini apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? 89K yang mengatakan percaya itu 8% saja, yang tidak percaya itu 89%, ragu-ragu 3%. Coba Anda lihat, kurang lebih sama kan distribusinya. Jadi kalau misalnya ternak ini mau membuat katakanlah membuat bandingan atau tandingan, berapa banyak energi yang mereka harus kerahkan. Nah kalau cuma sekedar komen dan lain sebagainya, komen itu kita tidak ukur berapa yang pro dan kontra di dalam satu video misalnya. Tetapi ini adalah big data 2 juta. Anda bayangkan kalau seandainya ada mobilisasi untuk pendapat yang percaya atau setuju, atau yang sentimennya positif, berapa energi yang harus dikeluarkan. Karena itu tidak bisa kita melakukan melawan massa yang begitu besar. Dan ini N-nya juga 89K. Jadi dari sini, dari 4 data ini konsisten kita mengatakan bahwa memang tingkat kepercayaan orang terhadap ijazah asli itu berkurang jauh. Orang mulai berpikir mengarahnya kepada, karena sederhana, ada satu kunci yang menurut saya gagal yang tidak bisa dihindari adalah ketidakberanian Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Bahkan sampai pengumuman Bareskrim Mabes Polri. Kalaupun ditampakkan ijazah so-called aslinya dalam sudut kemiringan tertentu yang kemudian orang tidak bisa mengcapture-nya secara baik. Yang ditampilkan hasil fotokopian. Itu pun kemudian orang ketawa. Kok fotokopian ada lipatan di tengah? Ini katanya ijazah atau duit. Dan harusnya fotokopian yang ditampilkan yang dilegalisir itu kan nggak ada legalisirnya kalau tidak salah. Ada ya capnya, apakah capnya merah ataukah nggak ada. Jadi sobat era sekalian, jadi kegagalan komunikasi itu salah satunya adalah karena ketidakberanian untuk menampilkan sesuatu yang esensial. Yang esensial itu apa? Ijazah itu sendiri, the diploma certificate itself, ya. Jadi karena tidak ditunjukkan ke publik, even hingga saat ini setelah Bareskrim Mabes Polri mengumumkan, maka yang terjadi adalah orang kemudian tidak percaya ijazah Jokowi itu asli, walaupun sudah dinyatakan secara hukum ya oleh Mabes Polri. Jadi pernyataan hukum saja itu tidak cukup. Ya paling nanti itu untuk bahan lawyer, untuk eyel-eyelan. Bahan orang-orang yang pro barangkali Bareskrim untuk eyel-eyelan. Orang yang pro Jokowi untuk eyel-eyelan. Tetapi fakta di lapangan orang nggak percaya. Sekarang pertanyaannya adalah ketika masyarakat tidak percaya, maka yang terjadi adalah represi. Represi itu adalah bagaimana kemudian ini di stop dengan ancaman-ancaman. Salah satunya ancaman untuk dikriminalkan. Jadi sobat era sekalian bayangkan, masa menyampaikan data pun diancam kriminalisasi misalnya. Padahal datanya real, datanya bisa dipertanggungjawabkan. Ada datanya tidak ngarang-ngarang. Ditampilkan ya kepercayaan pada UGM, polling terhadap UGM itu juga. Jadi semua data ditampilkan apa adanya as it is ya. Tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Dan ini subjek tuh hari ini sampai sekira pukul 9.15 sekarang. Begitu sobat era sekalian. Oke. Kalau kita bicara tentang komunikasi politik, 2 hal yang paling penting. Aktor dan pesan. Ya, aktor dan pesan politiknya. Aktornya tidak menarik. Mereka yang menyampaikan pesan bahwa ijazah asli itu bukan aktor yang dikenal pertama. Yang kedua, bukan aktor yang apalagi dikenal karena reputasi jujurnya misalnya. Sehingga lalu institusinya pun sebenarnya banyak dikritik. Maka ketika
yang menyampaikan Bareskrim Mabes Polri, banyak orang yang kemudian tidak percaya. Nah, paling gampang adalah ya nanti kita tes lagi mana yang lebih percaya Anda, keterangan respon atau keterangan Puslapor Mabes Polri, misalnya begitu. Kita akan lihat misalnya. Nah, yang kedua, message-nya, pesannya itu pesan yang ternyata memang pesannya tuh jelas, clear, asli tidak asli. Tetapi masyarakat sudah memiliki pendapat yang undisputable bahwa mengarah kepada tidak asli. Itu persoalannya. Jadi mereka tidak berdebat. Tidak ada 58% melawan sekian persen. Tidak ada ini karena pendukung Ganjar, pendukung Anies atau pendukung siapapun. Yang jelas adalah 90% lebih mengatakan tidak setuju dan kemudian 90% lebih mengatakan tidak percaya, hampir ya. Kemudian tren negatif terhadap Jokowi dan dengan isu ijazah ini sudah mencapai 90% lebih juga. Dan bahkan UGM pun kena imbas, 90% lebih orang tidak percaya dengan UGM. Kita lihat tuh sentimen negatif. 31 Desember 2024 baru 40,2%. Tetapi kemudian menjadi 95, sekian persen pada 17 Mei 2025 ya. Ya itu pokoknya data ditampilkan terus agak pelan-pelan ya biar orang membaca datanya agar kemudian mereka paham soal data ini. Kalau mau ditolak ya tolak aja, ini data ya. Jadi Sobat Era sekalian, sebuah data itu bisa ditolak kalau ada hal yang sebanding. Contoh ya, sebanding. Tidak apa-apa Anda membuat polling, let's say Anda membuat polling di apa aja lah. Pokoknya channel pendukung pemerintah. Tapi N-nya minimal harus 130.000. Biar apple to apple. Atau harus kalau dengan ini 89.000 misalnya. Harus jadi apple to apple. Tapi kalau N-nya cuma 2.000, 3.000 ya nggak bisa. Itu satu. Yang kedua, Anda bisa melakukan big data karena ini open source, terbuka, silakan ambil. Kalau Anda ambil sekarang bisa jadi ada pergeseran-pergeseran, tetapi biasanya tidak signifikan. Ya mungkin dari angka 95% jadi 94, 93 atau bahkan tambah 96 dan lain sebagainya. Coba lihat ya. Sentimen negatif itu per 23 Mei sudah diperbarui lagi rupanya. 23 Mei 95,8% sentimen negatifnya. Nah, silakan Anda mengambil ini karena ini adalah data sampai 2 juta data. Sebagaimana disampaikan oleh teman saya Lisa. Jadi Sobat Era sekalian, sekali lagi ya, ternyata undisputable. Orang kemudian tidak berkelahi lagi. Jadi mayoritas mengatakan tidak percaya asli dan cenderung mengatakan palsu. Itu sebuah data yang kita tidak bisa deny karena berbagai sumber. Kalau Anda melakukan survei ya silahkan saja. Tapi survei berapa lama dan kemudian kecenderungan survei adalah bisa ada titipan-titipan pertanyaan yang kemudian bisa membuat orang mislead. Contoh misalnya soal tingkat kepuasan. Bagaimana mungkin ada median tapi dikategorikan sebagai puas juga. Yaitu kata-kata cukup puas. Ya. Sangat puas, puas, cukup puas. Nggak bisa. Harusnya sangat puas, ya mulai dari tidak puas dulu ya, tidak puas, sangat tidak puas, kemudian cukup puas, kemudian puas, sangat tidak puas. Nah harusnya cukup puas itu adalah netral, 0 ya kan, tidak berpendapat harusnya karena itu mediannya. Ya, cara-cara seperti itu yang kemudian membuat kita lihat, waduh, ini yang namanya survei sering merupakan penggiringan. Oke, kita coba ya. Dan yang dilakukan oleh pendukung-pendukung ini adalah mengancam orang. Wah, bahkan seorang dosen dari UGM, ahli pidana mengatakan, kalau tidak percaya berhadapan dengan aparat. Lah,
kok dosen kok begini. Dosen itu tidak mencari kebenaran formil, tapi kebenaran material. Sebagai seorang intelektual, kita harus bertanya, metode apa yang dipakai oleh Bareskrim untuk mengatakan asli dan tidak asli? Kan itu pertanyaannya. Masih banyak gugatan. Jadi tidak berarti kemudian, itulah kalau kalau kita masuk tim hore-hore ya. Jadi tidak lagi kritis. Tapi apakah kemudian apa yang disampaikan Bareskrim itu totally incorrect? I don't know exactly. Karena dugaan saya, ya Pak Jokowi memang kuliah di UGM. Cuman masalahnya kan yang dipermasalahkan adalah ijazahnya. Apakah ijazahnya itu asli atau tidak? Karena banyak orang yang berkuliah bisa saja dia tidak punya dan tidak memiliki ijazah. Begitu Sobat RH sekalian. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Buat Jido yang ngawur-ngawur dihapus-hapus saja biar tidak menuhin kolom komentar ya. Kemudian ternyata polisi India kalah gaya. Mayoritas rakyat Indonesia percaya ijazah Jokowi asli ya. Nggak apa-apa juga ya. Kemudian menyatakan asli tapi tidak bisa menunjukkan aslinya, ya sama saja bohong. Teguh Santoso dikira setelah diumumkan terus isu ini hilang. Nggak semudah itu Ferguson. Kemudian saya lebih dari sangat tidak percaya hasil Bareskrim, nilai kurang dari 0. Ya apalagi misalnya tiba-tiba Bareskrim memberikan sebuah nasihat ya. Ini tidak apa istilah dia ya, saya mencatat tuh. Apa tidak terlalu penting atau apa begitu ya. Tidak. Jadi ya kita kembali kepada pembangunan macam-macam. Saya kira itu sudah di luar konteks. Orang sampaikan saja hasil apa adanya. Ya, perkara kemudian bagaimana hasil tersebut ya. Apalagi misalnya kemarin saya lupa apa yang dituliskan itu, saya tuliskan tanggapan dari Bareskrim dan memang terlihat bahwa ujung-ujungnya mengajak bersatu, membangun dan lain sebagainya, yang itu biasanya upaya untuk menghindari masalah yang sebenarnya. Kan ini kan kita sedang adu integritas. Gitu. Apalagi kalau kita lihat misalnya ijazahnya ditampilkan ada foto yang ada foto yang tidak punya kacamatanya, itu agak berbeda. Tapi nggak usah ditampilkan dulu ya. Biasalah sekarang ini kekuasaan sedang mencari-cari kesalahan orang yang mengatakan ijazah itu tidak asli begitu. Jadi yang diancam-ancamin, kok kebenaran kok dengan ancaman. Kebenaran itu fleksibel. Kebenaran itu lentur. Maksudnya kebenaran itu percaya diri. Ya. Jadi tidak menggunakan instrumen koersif untuk memaksa orang percaya dengan kebenaran. Tapi kalau menggunakan instrumen koersif untuk membuat orang percaya, nah itu berarti kepercayaan yang patut diragukan. Karena kepercayaan yang tidak percaya diri artinya. Tidak percaya diri kan susah ya. Kemudian aku percaya ijazahnya asli dari UGM tapi tidak percaya cara mendapatkannya sesuai perkuliahan dari semester 1 sampai selesai. Gitu Bang RH ya. Kemudian yang ngata-ngatain saya remove ya. Saya setuju ijazah Pak Jokowi diselidiki Pak Refli, tapi yang harus bareng sama-sama dengan ijazah SBY, Bu Mega, dengan Pak Prabowo. Jangan cuman Pak Jokowi dong, gitu aja dah. Itu tidak relevan bro. Ijazah mereka kan tidak dipersoalkan. Tapi kalau seandainya dipersoalkan, kan kenapa gini? Kenapa orang melaporkan? Karena ada bukti permulaan. Ya, ada sebuah indikasi. Nah ini bermula dari tulisan Bambang Tri kan begitu. Yang yakin 100%. Bahkan dia bilang tembak kepala saya kalau ijazah Jokowi asli. Nah, tentu orang tergelitik kan. Maka kemudian Bambang Tri melalui TPUA mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Belum selesai gugatan itu diproses, tiba-tiba Bambang Tri ditangkap karena dianggap menyebarkan berita bohong. Nah, begitulah cara kekuasaan untuk melindungi sesuatu yang mungkin tidak benar. Jadi menebarkan teror, menebarkan ancaman.
inilah hari-hari belakangan ini untuk menghalau orang yang tidak percaya dengan Bareskrim misalnya, ancaman yang ditebarkan. Macam-macam lah pasal-pasal pidana yang barangkali bisa diancamkan. Karena itu sekali lagi ya, patuh pada putusan MK bahwa institusi tidak boleh tidak kebal dari kritik. Bahkan itu bagian dari civil society. Jadi jangan jeruk makan jeruk. Jangan melayani orang melaporkan A, melaporkan B, lalu kemudian nyilih tangan orang lain. Nggak boleh ya. Itu kalau penegak hukum tidak taat hukum, kemana lagi kita akan melihat masa depan negara hukum Indonesia ini? Atau Pak Prabowo tidak peduli? Nah, saya prihatin kalau tidak peduli ya. Kemudian Joko akan tetap dilindungi karena sewaktu masih menjabat dia menjalankan politik sandra kasus. Jadi bayangkan kalau semua terungkap maka banyak para pejabat negara akan dipenjara. Saya tidak lagi percaya 1000% ijazah yang dibeli slang sang mantan lurah Konoha mintanya asli tapi diberikan broker aspal. Kemudian ada pertanyaan satu, apakah sudah tidak ada integritas di aparat dan pejabat di negara ini? Dua, apakah hanya polisi tidur dan patung polisi yang jujur? I don't know exactly ya. Assalamualaikum Bang RH, kami orang kampung aja nggak percaya kalau ijazah itu asli. Don't touch me kenapa? Kok di delete? Kan biasanya don't touch me bagus tuh anunya. Apa? Hah? Ya tetapi kalau spam komentarnya benar nggak apa-apa gitu, jangan di ini kan. Oke lah saya aja yang membuangnya, jangan kamu yang membuangnya. Gitu. Kadang-kadang memang ada yang spam, tapi spamnya baik nggak ada masalah ya. Gitu. Oke. Apa isinya don't touch me ya. Yang tidak menghargai ijazah asli itu orang yang suka menyepelekan perjuangan. Cukup sudah Kasmujo sebagai saksi hidup kebohongan Wiwi. Nah, jadi sobat era sekalian, ya, yang menarik adalah soal Kasmujo. Sama sekali Bareskrim Mabes Polri tidak tertarik untuk mengundang Kasmujo untuk dimintai klarifikasi. Satu, karena Kasmujo memiliki fakta yang berbeda dengan apa yang disampaikan Jokowi di Desember 2017 bahwa dia adalah dosen pembimbingnya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian itu Kasmujo ya. Kemudian juga Rismond. Kemudian Roy Suryo, Dr. Tifa. Kan dalam konteks Mabes Polri mereka kan bukan pelapor. Mereka orang yang memiliki a different opinion. Lah, kok malah mereka tidak dimintai keterangan? Kan keterangan mereka harusnya berharga untuk mencapai kebenaran hakiki. Tapi kalau dasarnya memang ingin melindungi Jokowi agak susah juga sebenarnya. Kan begitu. Apalagi ya? Hanya termul yang percaya, nggak ikutin penasaran, ikutin bosan and puyeng. Kenapa ya? Sudah tapi belum asli tapi palsu. Tuntutan Komardin terhadap UGM kok mencurigakan. Jangan-jangan hanya untuk melegitimasi ijazah Jokowi. Nanti akan ditunjukkan semua data fake yang tidak diuji kebenarannya. Iya, saya ketika interview dengan Komardin agak aneh juga. Karena target dia adalah agar ini barang cepat. Dan kemudian apapun yang diputuskan UGM itu terserah apa putusan pengadilan. Ini agak mencurigakan juga sebenarnya. Kok begitu? Kan harusnya dia punya asumsi bahwa ijazah Jokowi itu palsu sehingga menyebabkan nilai rupiah anjlok dan lain sebagainya, isu ijazah ini. Kan harusnya begitu. Jadi agak aneh juga, tapi nantilah kalau kita ketemu Komardin ya. Karena ketika dia mengatakan apapun hasilnya lah, kok begitu? Nanti ketika dia disertakan, untung ada penggugat intervensi ya, Taufik yang barangkali akan
menjaga Komardin, jangan sampai kemudian Komardin justru menjadi sarana untuk melegitimasi ijazah itu dari. Oke. Bung RH coba undang Bung Effendi Ghazali yang pakar komunikasi ya, coba saya undang nanti. Karena tidak semua pakar itu mau ngomong apa adanya. Apalagi pakar yang lagi punya proyek. Aduh ampun dah. Aduh berat ya. Pakar yang lagi punya proyek ya, atau pakar yang barangkali malas ngambil resiko dan lain sebagainya gitu. Sehingga ketika nggak mau dia ya gitu. Atau pakar yang pilih-pilih panggung ada juga ya. Oke. Menurut Bung RH, apa strategi efektif dan tepat yang harus dilakukan Bapak Presiden Prabowo dalam rangka menyelesaikan proyek? Tidak usah pakai strategi, tunjukkan keberanian saja. Perintahkan penegak hukum untuk bertindak benar sesuai dengan undang-undang, lurus, ya kan? Nah, kalau dia melakukan penyelidikan ijazah asli tapi hanya pihak yang pro saja yang dia ambil datanya, tapi pihak yang kontra enggak, atau pihak yang punya potensi memberikan informasi berbeda tidak, ya itu patut dicurigai. Masa dalam proses penyelidikan Rismond tidak dilibatkan, kemudian Dr. Tifa tidak dipanggil, Rosyuro tidak dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai ahli loh, bukan sebagai keterangan untuk dijadikan tersangka sebagaimana sebagaimana Polda Metro Jaya. Kan lucu. Mereka bukan kriminal, mereka mau dikriminalkan karena pendapat mereka, kan itu soalnya. Sementara pendapat mereka sendiri tidak diminta, tidak diuji oleh Bareskrim Mabes Polri. Oke. Hasil uji Bareskrim sudah ditebak dari awal, jadi tidak kaget, gampang, tinggal satu langkah uji otentik ijazah clear. Di pengadilan pengujiannya independen, selesai kasus ini. Tidak yakin juga kalau pengadilan independen, tapi paling tidak terbuka dan transparan. Nah, dari keterbukaan dan transparansi itulah kemudian masyarakat bisa menilai apakah pengadilan ini jujur atau tidak. Oh, kalau begitu yang benar itu adalah kalau ijazah Jokowi dinyatakan palsu, itu baru benar. Oh ya enggak. Yang kita tuntut adalah sebuah metode yang ilmiah, transparan, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dan berintegritas. Sepanjang kaedah-kaedah itu terpenuhi, apapun hasilnya orang nggak masalah. Bagaimana kemudian mengungkapkan bahwa ijazah asli ditampilkan saja tidak yang aslinya, itu kan kacau. Harusnya kan ditampilkan dalam bentuk yang lurus. Nih silahkan kalau mau dipermasalahkan dan lain sebagainya. Jadi kemunculan Andi Pramaria, kemunculan orang-orang yang ngomong dan lain sebagainya, itu a big question. Jadi kalau orang yang paham betul soal seperti ini, udahlah, kita tahulah ini permainannya seperti apa. Tetapi kita tidak bisa ngomong apa adanya. Karena tadi hadangannya adalah kriminalisasi dan lain sebagainya. Jadi orang yang mau main kriminalisasi, adu polisi dan lain sebagainya, dia tidak cukup percaya diri untuk berdebat. Kalau percaya diri untuk berdebat, ya jangan main kriminalisasi, berdebatlah sampai habis-habisan, sampai kemudian masyarakat lebih percaya siapa? Lebih percaya ijazah asli atau ijazah tidak asli? Tapi kan kebenaran bukan milik masyarakat, iya. Tetapi hati nurani masyarakat tidak bisa dibohongin, itu soalnya. Karena dia menangkap keanehan-keanehan. Dan inilah yang harus diselesaikan oleh forum pengadilan. Bukan secara spio oleh Bareskrim. Kan Bareskrim kan cherry picking. Cherry picking itu adalah memilih informasi yang menguatkan. Tapi tidak mengolah semua informasi yang adalah informasi dari pihak-pihak yang diperkirakan ya bakal mendukung. Gimana coba? Mestinya informasi itu ya seimbang. Pihak pengadu juga diberikan kesempatan untuk menambah saksi dan ahli. Ini ahlinya kan nggak diperiksa sama sekali, seperti Rismond misalnya. Kan Bareskrim sudah menahan ijazah aslinya. Suruh Rismond lakukan penelitian, lalu kasih apa yang dia temukan.
Suruh dokter Tifa lihat ijazah aslinya yang sokol katanya asli itu ya. Yang diserahkan Jokowi, suruh Roy Suryo juga, lalu yang independen lainnya, semua ahli. Tapi kalau Mabes Polri saja, wah itu ya sudahlah. Akhirnya apa? Ya digunakan oleh lawyer Mulyono, ya orang-orang Mulyono untuk kemudian melakukan sebuah kampanye. Ya, saking mereka nggak punya bahan untuk kampanye. Soal saya menolak disebut pendukung Roy Suryo aja mereka ribut. Mereka kapitalisasi, sudah mulai buang badan. Nggak ada buang badan bro ya. Masa saya ini bukan pendukung Roy Suryo, saya ini teman Roy Suryo. Saya berada di samping dan bahkan kadang-kadang di depan. Ngapain saya di belakang kayak orang kurang kerjaan. Di belakang itu orang cuma dorong-dorong aja tapi tidak berani menyampaikan pendapat. Cuma berani hore-hore. Itu pendukung namanya, tim hore-hore. Nah, kalau Anda pendukung kekuasaan berani ngomong karena Anda mau menjilat. Dan tidak ada konsekuensinya kalau ngomong membela kekuasaan itu. Justru berlomba-lomba. Tapi kalau mengkritik kekuasaan, nggak banyak orang berani. Paham ya? Karena konsekuensinya itu berhadapan dengan kekuasaan. Para pengkritik itu, ya, itu kemudian di stop di mana-mana. Bahkan sumber rezekinya pun bisa dihilangkan. Tapi para penjilat kekuasaan itu bisa hadir di mana-mana ya. Sebagai broker dan lain sebagainya. Begitu ya, kita harus paham. Jadi kalau dibilang saya pendukung Roy Suryo, enggak, saya bukan pendukung, saya temannya Roy Suryo. Saya ada di samping dia, ada di depan dia kadang-kadang. Dan saya bukan hanya mendukung, tapi saya juga berpendapat sesuai dengan hati nurani dan keyakinan saya. Gimana? Kalau pendukung itu nggak berani berpendapat, kecuali pendukung kekuasaan. Nah, pendukung kekuasaan itu berani itu baru berpendapat. Ya, tapi kalau pendukung orang yang kritis, wah itu belum tentu berani pendapat. Hore-hore aja. Begitu disuruh, ayo. Kalau disuruh berpendapat, oh jangan saya lagi begini, saya lagi begitu, saya ada proyek, saya lagi ngajar, Allahu Akbar. Begitu saudara sekalian ya. Mudah-mudahan ini paham ya. Dan kita mendapatkan terus kebenaran. Saya nasihatkan kepada teman saya yang ketika mau diinterview nggak berani katanya. Saya lagi ngajar di Universitas X dan sudah ditegur agar tidak keras-keras terhadap Jokowi. Saya bilang, hebat sekali Jokowi, berarti dia masih punya kekuasaan secara de facto. Jadi wajar kalau dia dikritik kan. Orang yang berkuasa kan kita harus ingatkan kan ini. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Itu satu. Dan yang kedua saya bilang, yang namanya ilmu itu harus akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sebagai seorang ilmuwan, Anda memiliki tugas profetik untuk menyampaikan kebenaran. Tapi kalau kebenaran itu tidak Anda ucapkan karena Anda lebih takut manusia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan dihisap nanti, akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Ilmu Anda, harta Anda dan lain sebagainya. Ya, kita bukan manusia yang tidak berdosa. Berdosa setiap hari membuat dosa, tapi maksud saya adalah kita selalu senantiasa saling mengingatkan ya dalam kebaikan ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Begitu sobat era sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat pagi ini. Itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.